Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ban atatiyaki fasira qawla min bayni aydihim, dari adakna kapi kaum saddan dak ka top atau bana dinding, wa min khalfihim bandari budina kaum saddan dak ka dinding, fa aghsyayna maka nutupi atau nengkepi pasira kaula hum dak ka kaum, fahum maka tining kaum la yubsiruna, fahum maka tining kaum la yubsiruna paneka tak ningali pasira kaum, yakni tidak bisa melihat karena di depannya sudah ada dinding, di belakangnya ada dinding. Ini ceritanya Abu Jahal dan sahabatnya. Nah, ini di bawah ada nantinya yang seseorang yang ingin membunuh Nabi akhirnya dibutakan oleh Allah dan hanya bisa mendengar akan tetapi tidak bisa melihat. Nazalat toron hadhil ayatu ponapa kepaneka ayat, hadhil ayatu ponapa kepaneka ayat, fi riwayatin in dalam riwayat, fi haqqi Abi Jahlin in dalam hak Abi Jahal, wa sahibihi ban pole kancana Abi Jahal, mim bani Makhzumin dari bani Makhzum, wa dzalika bantining kapanika riwayat, anna Aba Jahlin paneka saongkuna Abu Jahal halafa paneka asompa basera Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan yusolli la ardakhunna ra'sahu bil hajari, la in ra'aitu lamun ningali pasira kaula, la in ra'aitu lamun ningali pasira kaula Muhammadan dak ka Nabi Muhammad, Muhammadan dak ka Nabi Muhammad, yusolli ahali asolat pasira kajing Nabi, la ardakhunna maka tantona bekal mapecah ongku pasira kaula, la ardakhunna maka tantona bekal mapecah marmuk ongku pasira kaula ra'sahu dak kasirana Nabi bil hajari kalaban batu, yakni ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ausyaynahum fahum la yubsirun. Ini turun ayat ini turun di dalam satu riwayat menjelaskan Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah suku Quraisy di Mekah. Suku Quraisy di Mekah, suatu suku dari keturunan Makhzum bin Yaqdhah bin Murrah, yaitu cucu dari tokoh Murrah bin Ka'ab yang sambungnya nanti juga kepada nenek moyang Rasulullah, orang tua Rasulullah, Bani Makhzum. Abu Jahal kemarin siapa namanya? Amr bin Hisham. Umurnya berapa tahun? 54 tahun. Yakni Abu Jahal ini bersumpah, kalau saya sampai melihat Nabi sholat, kalau saya sampai melihat Nabi melaksanakan sholat, maka saya akan pecahkan kepalanya dengan menggunakan batu. Ini sumpah dari Abu Jahal. Dari saking
tidak senangnya kepada Nabi. Orang yang sebaik Nabi masih banyak musuhnya. Bahkan musuhnya banyak dari keluarganya sendiri. Memang kebenaran itu mesti ada kendalanya. Jangankan itu, Dewan Pengasuh sudah menjelaskan tujuan monitoring itu biar anak-anak lebih semangat setiap harinya. Ternyata banyak yang masih tidak suka. Padahal tujuannya adalah menyelamatkan kalian agar kalian lebih semangat belajar. Namun tanggapannya kan banyak berbeda. Memang kebenaran tidak semuanya disukai. Fa'ata maka dateng pasir Abu Jahal huda Kanjeng Nabi. Fa'ata maka dateng pasir Abu Jahal huda Kanjeng Nabi. Wa huwa bantining Kanjeng Nabi yusolli paneka salat pasir Kanjeng Nabi. Wa huwa bantining Kanjeng Nabi yusolli paneka salat pasir Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Abu Jahal berangkat karena sudah bersumpah kalau bertemu Kanjeng Nabi dia akan memecahkan kepala Nabi dengan menggunakan batu. Bahkan di sini menggunakan la ardahanna, sudah menggunakan lam, setelah itu sudah menggunakan nun taukid. Ini benar-benar sudah kesel kepada Kanjeng Nabi, makanya pakai taukid 2. Nah, kemudian dia berangkat bertemu dengan Kanjeng Nabi. Pas waktu itu Nabi melaksanakan sholat. Akhirnya falamma rafa'a maka samangsana ngangka pasir Abu Jahal. Falamma rafa'a maka samangsana ngangka Abu Jahal al-hajar roda kabatoh. Falamma rafa'a maka samangsana ngangka pasir Abu Jahal al-hajar roda kabatoh salat. Maka campe yaduhu ponapa tanang Abu Jahal ila onokihi dak kalera Abu Jahal. Wala siqaban nalpe cekak ya. Al hajaru ponapa bato biyadihi kalaban tananga Abu Jahal. Nah, karena ketemu dengan Nabi sedang melakukan sholat, akhirnya Abu Jahal mengangkat batu, pengen melemparkan batu itu kepada Nabi. Akhirnya ketika sudah mengangkat batu itu, mau mengangkat batu, tangannya itu menempel ke lehernya dan batunya itu menempel di tangannya. Itu merupakan mukjizat dari Kanjeng Nabi. Sudah dilindungi Kanjeng Nabi oleh Allah. Nah, karena kejadiannya seperti itu, falamma ada maka samangsana abali pasir Abu Jahal. Falamma ada maka samangsana abali pasir Abu Jahal ila ashabihi daka pan berempan kancana Abu Jahal ila ashabi dak kapan berempan kancana Abu Jahal wa akhbara ban nyarita aki pasir Abu Jahal wa akhbara ban nyarita aki pasir Abu Jahal hum dak ka ashabihi bima kala bantong setong roa senangale pasir Abu Jahal roa senangale pasir Abu Jahal sakoto maka keker al hajaru ponapa bato. Sakoto maka keker al hajaru ponapa bato, yakni ketika Abu Jahal mengangkat batu, batunya melekat ke tangannya, lengket dengan tangannya, akhirnya dia kembali enggak jadi membunuh Nabi. Kemudian kembali kepada teman-temannya dan menceritakan yang terjadi, bahwa Nabi ketika saya mau membunuh Nabi mengangkat batu, batunya itu menempel di tangan saya. Nah, ketika selesai menjelaskan seperti itu, maka batunya langsung jatuh, batunya langsung terlepas. Baru terlepas setelah itu, setelah kembali kepada teman-temannya.
Faqala maka ada bu ngocak rajulun pasera orang laki, rajulun pasera orang laki min Bani Makhzumin dari Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah kaum Quraisy di Mekkah. Ana tining kaula aktulu panika pakal mate pasera kaula. Ana tining kaula aktulu panika pakal mate pasera kaula. Huda Kanjeng Nabi. Huda Kanjeng Nabi bihadal hajari kalaban kepanika bato. Akhirnya mendengar cerita Abu Jahal bahwa dia tidak bisa membunuh Nabi karena batunya menempel lengket dengan tangannya. Akhirnya ada seorang laki-laki dari Bani Makhzum yang mengatakan, saya yang akan membunuh Nabi Muhammad dengan batu ini. Saya yang akan membunuh Nabi Muhammad dengan menggunakan batu ini. Mau mengganti, karena sudah Abu Jahal gagal, maka dia yang memberanikan diri untuk membunuh Nabi menggunakan batu yang tadi. Fa'ata maka dateng pasar rajul huda Kanjeng Nabi. Fa'ata maka dateng pasar rajul huda Kanjeng Nabi. Wa huwa bantining Kanjeng Nabi yusolli panika salat pasirang Kanjeng Nabi. Kemudian mendatangi Nabi pas waktu Nabi itu melaksanakan sholat. Fa'aroda maka ngarepaki, pas ngarepaki pasirah rojul. Pas ngarepaki pasirah rojul ayyar miyadok kotu. Ngancan naki pasirah rojul, ngancan pasirah rojul. Ayyar miyadok kotu ngancan pasirah rojul huda Kanjeng Nabi. Ayar miyada kutungan can pasar rojul huda Kanjeng Nabi bil hajari dengan batu kalaban bato. Kemudian rojul tadi berangkat menuju Nabi waktu Nabi melaksanakan sholat. Nah ketika itu rojul itu hendak melemparkan batu tersebut kepada Kanjeng Nabi. Fa'ama maka mabuta. Fa'ama maka mabuta Allahu pasir Allah Ta'ala basarahu dak paning Allah rajul faja'ala maka teki pasira Allah tumandang mulai yasma'u ngiding pasar rajul sautahu dak kasuarana Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ketika ingin melemparkan batu kepada Kanjeng Nabi, kemudian Allah membutakan rajul tadi, pemudaan orang laki-laki tadi. Dia akhirnya tidak bisa melihat Nabi, namun cuma bisa mendengar suaranya Nabi. Wala yara bantak ningali pasar rajul huda Kanjeng Nabi. Yani cuma bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Faraja'a maka abali pasar rajul ila ashabihi. Faraja'a maka mulai abali pasar rajul ila ashabihi dak kapan berempan kancana rajul. Nah karena dia tidak bisa melihat Nabi, tidak jadi membunuh juga, karena ketika mau melemparkan Allah membutakan rajul tadi. Dia cuma bisa mendengar suaranya Nabi akan tetapi tidak bisa melihat Nabi. Kemudian dia pulang kepada teman-temannya. Namun sampai di temannya, di saudara-saudaranya itu, falam yaro maka tak ningali pasera rojul humda ka ashab. Kepada teman-temannya saja dia tidak bisa melihat, sampai di tempatnya temannya itu tidak bisa melihat. Hatta nadau sehingga ngolok pasir ashab huda ka rojul. Yakni dia bisa melihat ketika teman ashabnya tadi memanggilnya. Faqalu maka ngoca atanya pasir ashab ma dak pona pasonata
ngalakoni sampean apa yang telah kau kerjakan. Yakni Ashab tadi menanyakan apa yang telah kau kerjakan. Qala maka jawab pasira rajul ma ra'aituhu. Ma ra'aitu tak ningali pasira kaula hu dak Kanjeng Nabi. Saya tidak melihat Nabi, walakin bantatabena sami tu ngiding pasira kaula. Walakin bantatabena sami tu ngiding pasira kaula sautahu dakka suarana Kanjeng Nabi. Dia tidak bisa melihat, akan tetapi bisa mendengar suaranya Kanjeng Nabi. Wahala ban ngalengi baini antara kaula wa bainahu ban antara Kanjeng Nabi syai'un pun apa tung setung syai'un pun apa tung setung. Maka ayatnya wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Di depannya sudah ada tertutup, ada dinding pembatas, tidak bisa melihat. Wa min khalfihim saddan fa ausyainahum fahum la yubsirun, tidak bisa melihat akhirnya. Nah, yakni antara dia dengan Nabi ada sesuatu yang menghalangi. Kahayatil ijli akatia tengkana buduna sape pedet. Mun basanana pedet empek. Ijil ini dulu yang disembah kaum Bani Israel. Wa idz qala Musa liqaumi ya qaumi, itu wat bittikhatikumul ijla fatubu ila bariikum innakum ya wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhatikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Yakni kaum Nabi Musa itu menyembah ijil. Ya, itu nanti yang menjadikan apa as-samiri. As-samiri itu ada dua. Yang fuhu nyerop ada bidanabihi. Danabun itu dambun. Danabun itu buntokna ijil. Berarti yang fuhu ini mengkibas-kibaskan buntutnya. Aku pes lagi menggunakan buntutnya, ekornya. Kok buntut? Walau danautu ban lamun semak pasira kaula minhu dari ijil la akala maka tantona ngakan pasira ijil nida ka kaula. Wa ba'da dzalika ban sampurna kejadian sekasebut, yakni gagalnya Abu Jahal dan juga gagalnya rajul yang mengganti Abu Jahal untuk membunuh Nabi. Kullama samangsana aroda ngarap akar Abu Jahlin pasir Abu Jahal Muhammadan dak kadari Muhammad alaihi salatu wassalam alaihi muka-muka panika muka-muka tetep atas Kanjeng Nabi as-salatu tining salawat wassalamu ban kasalamet tambana rahmat ban kasalamet la yaqdiru tak mampu pasir Abu Jahal ayyarada kotuninga le pasir Abu Jahal hu dak Kanjeng Nabi. Nah, setelah kejadian itu setiap kali Abu Jahal punya niat jahat, punya maksud buruk kepada Kanjeng Nabi, dia tidak bisa melihat. Wa fi riwayatin, namun dalam sebagian riwayat, wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat nazalat toron hadhil ayatu ponapa kapaneka ayat fi ta'ifatin dalam kelompok golongan fi ta'ifatin dalam golongan min Quraisyin
min Quraisyin dari kaum Quraisy. Wa dzalika bantening kepaneka riwayat anna nabiyya paneka sangkuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangkuna kanjing Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ka ma'a ashabi asarta ngapeureng sahabat-sahabat kanjing Nabi kano paneka bada kapi ashab Nabi wan ashab jalisina paneka pada toju, jalisina paneka pada toju kapi yauman ini dalam setong areh inda babil Ka'bati sampingna sedikna semakna labengah Ka'bah. Yakni dalam riwayat lain bahwa ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun ini turun menjelaskan tentang suatu golongan dari kafir Quraisy yang mempunyai niat jahat kepada kanjeng Nabi ketika Nabi bersama sahabat-sahabatnya itu duduk di samping Ka'bah, di samping pintu Ka'bah, inda babil Ka'bati. Faqalat maka ngucap Quraisyun pasira Quraisy, kaum Quraisy, ta'alau dan nak kapi. Ini sudah bermusyawarah, sudah punya niat jahat memanggil teman-temannya, punya niat jahat kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Nak khudu bakal ngalak pasira kaula sateja Muhammadan, nak khudu bakal ngalak pasira kaula sateja Muhammadan dakani Muhammad ma'a ashabihi, maaf sahabi apa rempan sahabat kanjeng Nabi. Wa nadhabu ban ngiba mangkat pasira kaula sateja bihim kalaban kapi ashab dan Nabi Muhammad ila jabali abi Kubaisyin, ila jabali abi Kubaisyin daka gunung abi Kubais, ila jabali abi Kubaisyin daka gunung abi Kubais. Panak tulu maka pakal mate pasira kaula sateja Muhammadan daka Nabi Muhammad ma ashabihi apareung pan sahabat Nabi. Waman bantining pasira orang la yarda panika ta'ridu pasira orang dinahu daka agaman orang akhulli sabilahu. Nah, ini saya jelaskan sebentar, ini kita lanjutkan minggu depan. Yakni ayat ini diturunkan juga tentang suatu kaum, yakni golongan dari kafir Quraisy yang ketika melihat kanjeng Nabi duduk di pinggir Ka'bah bersama sahabat-sahabatnya, dia memanggil temannya, mari kita tangkap Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya itu, kita bawa ke gunung Abi Kubais. Kemudian di situ kita akan membunuhnya. Kita bunuh dia dan sahabat-sahabatnya. Namun pada sahabatnya itu kita tanyakan apakah dia tetap mau mengikuti Nabi Muhammad atau tidak. Kalau masih mau mengikuti Nabi Muhammad kita bunuh. Namun yang ingin melepaskan keimanannya dan tidak mengikuti Nabi Muhammad kita biarkan. Nah, ini juga tentang cerita sebab, yakni asbabun nuzul dari turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun. Nah, kelanjutannya nanti Nabi Muhammad dikebenakan kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu barokah serta barokah dari Masyaikh Matoliul Anwar.
ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati masyayikh matalil anwar. Al-Fatihah.